Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Novelni selaku ketua dari penelitian yang berjudul Formulasi dan Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Senduduk. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah bahwa dari prevalensi penderita jerawat di Indonesia itu cukup tinggi, itu berkisar antara 80 sampai 85% pada remaja dengan puncak insiden di usia 15 sampai 18 tahun, di mana 12% pada wanita usia lebih 25 tahun dan 3% pada usia 35 sampai 44 tahun. Jerawat itu sendiri merupakan salah satu penyakit yang bisa disebabkan oleh infeksi dari mikroorganisme, contohnya seperti bakteri Propionibacterium acne atau Staphylococcus epidermidis dan Staphylococcus aureus yang merupakan beberapa jenis bakteri yang berperan sebagai patogen dalam terjadinya jerawat. Pengobatan jerawat yang sudah meradang biasanya dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti tetrasiklin, erythromycin, doxycycline, dan clindamycin. Akan tetapi efek samping dari pemberian antibiotik ini dapat menyebabkan salah satunya resistensi ataupun iritasi pada kulit, sehingga kondisi tersebut mendorong untuk dilakukannya pengembangan penelitian antibakteri alami dari tumbuhan yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah daun senduduk. Daun senduduk merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan metabolit sekunder seperti saponin, tanin, terpenoid, flavonoid, dan fenolik, di mana senyawa saponin dan tanin diketahui memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sapitri tahun 2020, didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol daun senduduk memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan Staphylococcus aureus. Sehingga pada penelitian ini dicoba membuat suatu gel anti jerawat dari tanaman senduduk. Gel itu merupakan suatu sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil ataupun molekul organik besar berpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Foix tahun 1994, terdapat beberapa keuntungan dari sediaan gel, yaitu kemampuan penyebaran pada kulit yang baik, kemudian memberikan efek dingin, penguapan dari kulit yang lambat, kemudian tidak adanya penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, dan yang terakhir, kemudahan pencucian dengan air. Sediaan gel merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang disukai karena memiliki kandungan air yang bersifat menyejukkan dan melembabkan, sehingga mudah untuk digunakan dan tidak memberikan kesan lengket di kulit. Kemudian, bentuk sediaan gel lebih baik digunakan pada pengobatan jerawat karena sediaan gel dengan pelarut yang polar lebih mudah dibersihkan dari permukaan kulit setelah pemakaian dan tidak mengandung minyak yang dapat meningkatkan tingkat keparahan dari jerawat itu sendiri. Fokus penelitian ini sebetulnya adalah untuk mendapatkan pengobatan alternatif lain dalam mengobati jerawat, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari alam dengan harapan dapat meminimalkan efek samping seperti iritasi dan resistensi yang ditimbulkan pada penggunaan obat-obat sintetis seperti antibiotik. Contohnya penggunaan antibiotik tetrasiklin, erythromycin, doxycycline, dan clindamycin pada pengobatan jerawat. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membuat 3 jenis formula yang mengandung ekstrak
etanol daun senduduk, yaitu dengan konsentrasi 1,5%, 2,5%, dan 3,5% dengan karbopol 940 sebagai basis gel. Dapat dilihat pada skema ini bahwa proses penelitian itu dimulai dari preparasi sampel, yaitu proses penyiapan sampel daun senduduk, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan ekstrak etanol daun senduduk, kemudian akan dilakukan evaluasi ekstrak etanol daun senduduk, dilakukan uji aktivitas antibakteri, kemudian membuat formula sediaan gel anti jerawat ekstrak etanol daun senduduk, yaitu terdiri dari 3 formula, kemudian ditambah 1 sebagai kontrol negatif. Kemudian setelah dibuat formula sediaan gel anti jerawat, dilakukan evaluasi sediaan gel ekstrak etanol daun senduduk. Rancangan formula gel anti jerawat itu terdiri dari beberapa bahan yang akan ditambahkan. Yang pertama itu ekstrak etanol, kemudian ada karbopol, kemudian ada propilen glikol, metil paraben, kemudian ada TEA, kemudian Aquades. Di sini ada 3 formula, di mana formula 1 konsentrasi ekstraknya itu 1,5%, kemudian di formula 2 itu konsentrasi ekstraknya 2,5%, kemudian di formula 3 itu konsentrasi ekstraknya 3,5%. Sedangkan untuk yang kontrol negatif itu tidak ditambahkan ekstrak, dan bahan tambahan yang lainnya itu sama untuk semua formula. Dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama itu hasil identifikasi dari tanaman yang dilakukan di Herbarium Universitas Andalas menyatakan bahwa tanaman yang digunakan pada penelitian ini benar merupakan tanaman senduduk dengan nomor identifikasi 297-ID-ANDA-6 tahun 2022. Selanjutnya, setelah dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan pembuatan ekstrak etanol daun senduduk dengan metode maserasi menggunakan etanol 96%. Kemudian setelah terbentuk ekstrak, dilanjutkan dengan karakteristik ekstrak etanol, yaitu pemeriksaan organoleptik, yaitu meliputi pengamatan terhadap bentuk, warna, dan bau ekstrak yang telah dibuat. Hasil pemeriksaan organoleptik menunjukkan bahwa ekstrak berbentuk kental, berwarna coklat, dan berbau khas. Kemudian ditentukan rendemen dari ekstrak. Di sini hasil rendemen yang didapatkan yaitu sekitar 9,28%. Penentuan rendemen ini bertujuan untuk mengetahui berat sampel yang sudah diekstraksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan susu pengeringan. Di sini didapatkan hasil 8,4%. Berdasarkan literatur, susu pengeringan yang diperoleh ini termasuk baik karena rentang susu pengeringan yang baik itu menurut Farmakope Herbal Indonesia tidak lebih dari 10%. Tujuan untuk menentukan susu pengeringan adalah untuk melihat berapa senyawa yang hilang atau mudah menguap pada proses pengeringan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kadar abu total. Di sini didapatkan hasil kadar abu total itu sekitar 1,9%, dan dapat disimpulkan bahwa kadar abu dari ekstrak etanol daun senduduk itu adalah baik karena menurut literatur Farmakope Herbal Indonesia, rentang kadar abu yang baik itu kurang dari 2,9%. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan fitokimia, yaitu untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang ada pada ekstrak. Di sini dapat dilihat pada tabel 1 hasil uji screening fitokimia bahwa ekstrak etanol daun senduduk menunjukkan hasil di mana ekstrak etanol itu mengandung senyawa flavonoid, fenolik, tanin, dan terpenoid. Dari hasil penelitian terkait
pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun senduduk terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne sebagai bakteri uji, didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol daun senduduk memiliki aktivitas antibakteri. Hal ini dibuktikan dari hasil yang didapatkan, yaitu dapat dilihat pada tabel di samping dari konsentrasi ekstrak 1,5%, 2,5%, 3,9% didapatkan hasil kategori daya hambat yang cukup kuat. Hal ini berdasarkan rujukan dari CLLSI tahun 2018 bahwa diameter zona hambat yang besar dari 20 ml termasuk kategori yang kuat. Sedangkan dari hasil ini dapat dilihat bahwa diameter hambatnya lebih dari 20 ml. Dari gambar di samping juga dapat dilihat itu yang poin A yang sebelah kiri itu merupakan hasil dari uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun senduduk terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol terhadap bakteri Propionibacterium acne. Kemudian setelah dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap ekstrak etanol daun senduduk, dilanjutkan dengan membuat formulasi gel anti jerawat yang terdiri dari 3 formula. Yang pertama formula 1 terdiri 1,5% ekstrak etanol, kemudian formula 2 terdiri dari 2,5% ekstrak etanol, dan formula 3 terdiri dari 3,5% ekstrak etanol dengan karbopol 90 sebagai basis gel. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa basis atau kontrol negatif itu yang paling kiri, kemudian ada formula 1, formula 2, dan formula 3. Setelah dilakukan pembuatan gel anti jerawat, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi gel yang terdiri dari pengujian organoleptis, homogenitas, pH, daya lekat, dan daya sebar dari sediaan gel yang sudah dibuat. Di sini dapat dilihat yang pertama dari pemeriksaan organoleptik itu didapatkan hasil bahwa sediaan gel ekstrak etanol daun senduduk stabil secara organoleptik. Tujuan dari pengamatan organoleptik ini adalah untuk mengamati ada atau tidaknya perubahan pada sediaan selama penyimpanan. Kemudian untuk pengujian pH itu didapatkan hasil bahwa masing-masing pH memenuhi persyaratan pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Di mana bertujuan untuk melihat apakah sediaan sesuai dengan pH kulit. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan homogenitas. Dari hasil pemeriksaan homogenitas dari formula 1, 2, 3, dan kontrol negatif itu didapatkan hasil bahwa sediaan homogen yang ditandai dengan tidak adanya partikel kasar. Kemudian dilanjutkan untuk pengujian daya sebar. Di sini dapat dilihat hasilnya pada tabel di sebelah kanan. Pengujian daya sebar ini bertujuan untuk mengetahui kecepatan penyebaran gel pada saat diaplikasikan di permukaan kulit. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian daya lekat. Untuk hasil dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Tujuan dari pengujian daya lekat ini adalah untuk mengetahui kemampuan sediaan untuk menempel pada lapisan kulit. Kemudian selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap sediaan gel anti jerawat yang sudah dibuat. Pada gambar dapat dilihat yaitu hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Di sini dapat dilihat hasilnya. Dari hasil yang ditampilkan di sini masing-masing formula dikategorikan mempunyai aktivitas antibakteri yang kuat di mana ditandai dengan diameter zona hambat yang dihasilkan lebih dari 20 ml. Kemudian berikut adalah hasil pemeriksaan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acne. Di sini dari hasil yang didapatkan juga termasuk kategori kuat karena memiliki diameter hambat lebih dari 20 ml.
Jadi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa gel anti jerawat ekstrak etanol daun senduduk memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes dengan kategori daya hambat yang sangat kuat dan dapat dibuat dalam bentuk sediaan gel anti jerawat. Rencana kegiatan selanjutnya yaitu akan melakukan penulisan laporan akhir penelitian, kemudian melakukan penulisan draft artikel untuk dipublikasikan, dan yang terakhir adalah pendaftaran seminar internasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober tahun 2022. Sekian hasil dari laporan kemajuan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.